Gimana nih kabar kalian? Kami harap kalian sehat semua ya. Jadi, kami dari kelompok 3 Suara Demokrasi kelas 37 ingin membahas tentang suara demokrasi pada zaman dahulu dan suara demokrasi pada masa kini. Yuk simak video kami. Halo semua teman-teman Pensaset, selamat pagi. Jadi, kami dari kelompok 3 Suara Demokrasi kelas 37. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan acara podcast. Kali ini kami akan mengundang siswa-siswi dari SMP 1 Jatim. Sebelum itu, perkenalkan mereka dulu. Nama saya Muhammad Fadilya Saputra dari absen 20 dan kalian bisa sebut saya Fati. Perkenalkan, nama saya Farida Falfariski dari kelas 37. Bisa dipanggil Dava. Perkenalkan, nama saya Rosa Bella Fanasia, bisa dipanggil Rosa. Saya dari absen 34. Jadi topik yang akan kita bahas yakni perbedaan demokrasi sekarang dan sistem monarki di zaman kerajaan. Apa sistem pemerintahan yang digunakan kerajaan pada zaman dahulu? Dan apa sistem pemerintahan yang digunakan kerajaan pada zaman sekarang? Ya, jadi pemerintah kerajaan bersifat monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja atau sultan. Dan sistem pemerintah di Indonesia bersifat presidensial. Jadi begitu. Oke, sekarang berarti giliran Fati ya. Oke Fati, kenapa sistem pemilu sekarang menggunakan sistem proporsional terbuka? Oke, alasannya karena pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan yang kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan. Meski memiliki kelebihan dan kekurangan, sistem ini tetap menjadi pilihan karena dianggap dapat memberikan representasi yang lebih luas dan meningkatkan akuntabilitas wakil sosial. Oke. Sekarang satu pertanyaan lagi ya. Ya. Apa saja kelebihan dan kekurangan sistem pemerintah kerajaan dan sekarang? Kelebihan sistem kerajaan yaitu stabilitas politik, kontinuitas kebijakan, dan simbol identitas nasional. Kekurangan sistem kerajaan yaitu ketidaksetaraan sosial, kurangnya akuntabilitas, dan pembatasan hak asasi. Kelebihan sistem sekarang yaitu perlindungan hak asasi, inovasi dan perubahan, dan kedaulatan rakyat. Kekurangan sistem sekarang yaitu instabilitas politik, perpecahan, dan korupsi. Ternyata begitu ya. Ya. Sekarang juga Oke, kita dapat ilmu baru bukan? Siapa yang berhak menjadi raja atau sultan dalam kerajaan? Seseorang yang memiliki garis keturunan raja atau sultan. Kenapa kerajaan menggunakan sistem monarki? Monarki dapat memberikan stabilitas politik jangka panjang, dan juga monarki dapat menjadi simbol persatuan dan identitas nasional yang menggambarkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai suatu negara. Oke, kita bakal lanjut ke Rosa. Bagaimana penentuan pemimpin pada zaman kerajaan dan sekarang? Jadi, pada zaman kerajaan, penentuan pemimpin umumnya didasarkan pada sistem yang lebih tradisional dan seringkali bersifat turun-temurun. Sedangkan pada zaman sekarang, penentuan pemimpin umumnya dilakukan melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Oke, satu pertanyaan lagi. Bagaimana perbandingan memilih pemimpin pada masa sekarang dan kerajaan? Jadi, dasar pemilihan kerajaan: 1. Keturunan, 2. Kekuatan militer, 3. Keputusan Dewan Penasihat. Sedangkan dasar pemilihan sekarang, pemilihan umum berdasarkan suara rakyat. Keren ya. Sekarang kayaknya aku punya beberapa pertanyaan lagi buat Fati sama Dava. Iya, betul sekali. Oke. Sabar dulu nih, Mas Kaisar. Kayaknya mending dapat duluan aja. Oke. Oke, Dava. Mana yang lebih baik, demokrasi atau monarki? Ya, menurut saya tidak ada jawaban yang
tunggal dan pasti karena masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Boleh. Sekarang kita lanjut ke Fati ya. Soal terakhir nih Fati. Oke. Kenapa pemilu sekarang dan zaman kerajaan itu berbeda? Oke. Apa ya? Menurutku sih karena adanya perkembangan nilai demokrasi sih, sama perubahan struktur sosial, teknologi dan pendidikan. Itu aja sih. Boleh jawab. Oke, jadi mungkin kayak gitu ya. Ternyata jawaban dari teman-teman SMP 1 dari kita ini keren-keren semua. Baiklah, mungkin sekian dari kami kelompok 3 Asuhan Demokrasi kelas 37. Maaf bila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.